Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube HT, dan untuk kali ini saya spill seperti yang kemarin malam. Kemarin malam posisinya baru saja melahirkan ataupun detik-detik melahirkan, dan untuk kali ini saya perlihatkan untuk masa kesehatan dari anak dombanya beserta indukannya. Ini seperti di bagian depan sudah mulai lincah untuk anakannya. Ini ada 2, dan untuk saat ini lebih kelihatan lebih jelas dari hasil persilangan pejantan tes L dan dari persilangan indukan gibas. Ini di bagian depan sudah disiapkan berupa pakanan ataupun makanan yang disukai dombanya. Itu berupa dari rumput hijauan. Yang paling utama rumput hijauan yang disukai. Ini dari rumput liar yang diberikan ataupun diterapkan. Makannya juga lahap seperti ini, dan untuk anakannya sendiri juga imut, lucu, sehat, sudah berkeliaran, sudah jalan ke sana kemari. Yang di bagian belakang indukannya itu yang anak kedua. Anak pertama yang agak besar ini bolo atau keluar pas beranaknya itu pertama keluar ini, jadinya prospeknya lebih besar. Tapi kalau yang kedua kecil tapi semuanya sehat. Ini makannya lahap, dan untuk tip-tipnya ini saya jelaskan secara lisan menggunakan metode pakanan yang tentunya mudah teman-teman terapkan untuk masa pembesaran dari anakan domba beserta mempercepat produksi ASINY-nya biar lebih maksimal montoknya. Ya, bisa menggunakan jenis pakan hijauan, bisa ditambah lagi dengan komburan yang paling maksimal. Yang paling sering diterapkan itu berupa komburan dari limbah kedelai atau lebih tepatnya dari ampas tahu. Cuma ini sudah diberikan ataupun sudah diterapkan, jadinya tidak bisa saya sepil. Pastinya teman-teman sudah mengenal dari jenis ampas tahu, mempunyai kandungan gizi, protein, dan lemak yang tentunya itu bisa membuat indukan terutama mudah gemuk, kenyang. Kemudian nanti kedepannya produksi ASINY-nya akan lebih maksimal, ataupun menggunakan jenis konsentrat penggemuk kelas domba bisa. Yang penting asalkan aman untuk perkembangan kedepannya. Ini seperti ini, makanya lahap. Ini rumputnya sendiri ini ada dari ini rumput yang menjalar di tanah. Ini sama daun-daun yang disukai dombanya. Lahap loh bolo, tanpa ada campuran pendongkrak. Tapi buat teman-teman yang mempunyai domba makannya itu belum begitu rakus, bisa menggunakan metode pakan cairan pendongkrak. Dan untuk cairan pendongkrak itu ada beberapa jenis. Saya jelaskan dari jenis garam dapur. Nanti saya akan sepil untuk garamnya, saya foto, bisa teman-teman tiru ataupun bisa gunakan. Kemudian Royco ataupun penyedap rasa juga bisa. Kemudian kecap maupun jenis tetes, tebu ataupun molase itu sama dengan kecap. Cuma bedanya kalau kecap bisa beli di toko, kalau untuk tetes tebu itu limbah dari ampas pembuatan kecapnya itu. Cuma harganya yang berbeda. Cari yang instan menggunakan kecap manis,
biasanya harganya ya sekitar 2000 sampai 5000-an. Sedangkan untuk jenis molase ataupun tetes tebu itu harganya per liter. Biasanya ditempatkan di botol aqua 1 literan. Harganya mulai sekitar 14.000 sampai 18.000 untuk per liternya. Tapi kalau pengen menggunakan yang instan, yang cepat saji, yang menggunakan kecap manis dari toko yang instan, kemudian biaya juga ekonomis, itu sebagai pendongkrak makannya biar lahap, minumnya biar rakus, bisa menggunakan rempah-rempah alami bolo, menjaga kesehatan dombanya tetap terjaga. Itu teman-teman bisa terapkan jenis ini teman-teman, rempah-rempah ya seperti jahe, kemudian kunyit, temulawak. Kalau untuk jahe dan kencur itu fungsinya bisa menghangatkan di waktu musim dingin, musim hujan, menghangatkan tubuh indukan. Tapi pemberiannya harus teratur, tidak harus banyak-banyak, yang penting teratur. Yang kedua itu dari temulawak berserta kunyit, fungsinya itu penambah nafsu makan dari segi makan komboran, rumput hijauan maupun minum. Ini supaya minumnya lebih rakus, bisa menggunakan metode dari rempah-rempah alami maupun menggunakan dari jenis itu tadi, dari kecap maupun dari molase tetes tebu. Ini sangat lincah banget tuh teman-teman. Ini kemarin juga sudah lincah, dan sini yang satunya sudah nyusu sendiri tanpa dibantu ya teman-teman, tanpa bantuan, tanpa harus dibantu, sudah nyusu sendiri. Ini sudah mandiri, yang tentunya tidak usah repot untuk pemiliknya ataupun tidak usah repot untuk saya memberi contoh untuk asinya itu di bagian mana, tapi sudah terbiasa. Ini lebih enak aja. Ini yang superan ini seperti bapaknya atau pejantannya. Ini yang satu ini bolo, kalau yang satu seperti induannya. Tapi ya yang penting itu hasilnya sudah ada, yaitu hasil dari persilangan sudah ada 2 ekor, walaupun masih kecil-kecil tapi tetap sehat. Nanti ke depannya akan lebih besar seperti induannya, bahkan lebih. Yang penting itu pola perawatan yang tepat, benar, dari segi perawatan kandang, makanan, pola pakan, kesehatan. Kalau untuk pola kandang ini disepil di lahan ataupun tempat agak luas supaya lebih ini, dombanya yang kecil itu lari-lari, kemudian lebih luas. Kalau untuk di kandang sendiri, karena tempatnya itu banyak domba-domba lain yang dewasa, itu nanti berisikonya saat ada di dalam, kadang-kadang kakinya itu terjepit ataupun tergelincir, nanti mengakibatkan kaki domba kecilnya itu mengalami cedera. Dan supaya aman ya kita tempatkan khusus, yang khususnya untuk domba-domba yang baru beranak, kita tempatkan selama 1 minggu ataupun 2 minggu. Nanti kalau sudah agak dewasa dikit, di atas 3 mingguan, kita pindah lagi ke kandang. Kita tempat ke kandang untuk perawatannya sendiri. Kalau dari indukan ya kita rutin memandikan yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terbiasa membersihkan bulunya, dipotong juga tidak masalah teman-teman. Tapi kalau untuk kali ini masih pemula juga untuk saya, jadinya ya saya biarkan dulu, karena untuk bulunya ini bisa menghangatkan anaknya, yaitu bulunya ini sangat tebal sekali loh, sangat tebal, menghangatkan indukannya, menghangatkan anaknya juga. Ini seperti makannya lahap, hasilnya juga mantap. Untuk kali ini saya akhiri di sini untuk sekilas cuplikan beberapa tip-tip perawatan berserta resep pakannya, walaupun tidak saya sepil, saya perlihatkan secara detail dari jenis-jenis pakanannya yang harus teman-teman gunakan. Tapi di sini saya jelaskan secara lisan, nanti ada videonya ataupun nanti ada fotonya, saya sepil di bagian kolom bawah
videonya atau di bagian samping kiri maupun kanan biar teman-teman nanti enak untuk meniru atau untuk mencoba. Dan untuk kali ini saya akhiri di sini sekilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.